Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dengan nama saya Ibu Dwi Yusniati atau biasa dipanggil dengan Ibu Eda. Saya gabung di Desa Jawa diperkenalkan oleh Ibu Ida yang menjelaskan kepada saya. Kita berikan buat Bu Ida. Juga atas dukungan leader-leader saya yang sangat mendukung saya, Bapak Yoyo, Direktur Bapak Yoyo, Bapak Doli, terima kasih, juga Pak Anas. Langsung aja kita ke hari ini saya akan membawakan materi paradigma. Baru pertama kali saya membawakan materi paradigma. Mudah-mudahan kita bisa membuka hati dan pikiran kita. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Sekarang kita langsung ke materi paradigma. Kita ibu yang ibu tadi. Ya, ini ada seorang ibu rumah tangga ya yang begitu kepusingan memikirkan beban hidup ya, di mana kebutuhan hidup sehari-hari lebih besar dibandingkan penghasilan yang diterima. Begitu. Dia saking stresnya tuh sampai mikir gitu, sampai kapan gitu seperti ini gitu. Lanjut Pak ke slide berikutnya. Nah, ini adalah sebuah impian. Dalam hidup kita harus memiliki impian Bapak Ibu supaya kita punya semangat gitu ya. Kalau kita nggak punya impian, kita tuh bawaannya tuh males gitu, maunya di zona aman seperti itu. Nah, kita harus mempunyai impian. Apa impian kita? Misalkan bagi seorang karyawan mungkin dia punya impian pengen memiliki usaha sendiri gitu. Nah, setelah dia pengen memiliki usaha sendiri, tentu dia mempunyai keinginan mempunyai penghasilan yang lebih baik seperti itu. Nah, juga kebebasan waktu dan finansial gitu. Karena banyak di luar sana orang yang punya kebebasan waktu tapi secara finansialnya itu minim gitu. Terus ada lagi yang punya kebebasan finansial tapi waktunya juga minim gitu. Banyak di luar sana yang terjebak seperti ini. Juga belum Pak Ibu, Pak Ibu nafsu. Terus juga berlibur ke luar negeri gitu. Siapa sih yang nggak mau berlibur ke luar negeri? Ini adalah impian saya juga, pengen ke luar negeri. Tapi saya pengen ke luar negerinya tuh sambil ibadah gitu, sama-sama ke luar negeri, tapi sambil ibadah. Misalkan ke itu ya umroh, haji. Juga apa membahagiakan orang yang Anda cintai. Siapa sih yang nggak ingin membahagiakan orang yang kita cintai ya tanpa memikirkan finansial seperti itu. Mau apa misalkan orang tua pengen pergi haji, misalkan kita bisa membahagiakan mereka dengan membiayainya tanpa memikirkan finansialnya seperti itu. Juga anak-anak kita maupun suami atau istri kita. Nah, pendidikan anak. Tentu kalau finansial kita sudah besar gitu, tentu kita akan menyekolahkan anak-anak kita ke tempat yang bagus gitu, ke sekolah yang taraf internasional atau yang paling enggak SDIT lah gitu. Kalau kita memang finansialnya sudah bagus. Nah, itu saya sering ya ngobrol dengan teman saya yang memang secara finansial bagus. Itu anak-anaknya dia itu pergi ini loh karya wisata. Itu teman saya anak SD karya wisatanya itu ke Singapura loh. Gila, luar biasa ya. Luar biasa. Nah, kalau kita sekolah di SD negeri paling karya wisatanya kemana? Kancah. Paling banter ke Ragunan ya. Untuk tengokin siapa? Ya. Seperti itu gitu. Nah, ada lagi memiliki rumah dan mobil baru. Gitu mungkin kita
penghasilan. Nah, penghasilan itu setelah diambil untuk pengeluaran sehari-hari bisa aja disimpan untuk rencana masa depan seperti itu. Cuma permasalahannya kalau kita kerja gitu ya untuk mengejar impian dengan cara bekerja, tentu kita namanya manusia itu kan bisa aja sakit, ya kan? Nah, kalau sakitnya sebentar gitu, perusahaan mau memaklumin. Nah, kalau sakitnya lama gitu, atau mungkin perusahaan mau menggaji karyawan yang tidak produktif gitu ya, tentu resikonya adalah pemutusan kerja secara sepihak seperti itu. Nah, belum lagi resiko yang didapat itu pemutusan pengurangan karyawan ya, banyak terjadi kan kalau kita kerja ada pengurangan karyawan. Terus kalau misalkan dia nggak sakit, nggak PHK, tentu kan kita juga umur kan semakin hari kan semakin bertambah gitu. Jadi umur bertambah kita kan bisa aja masuk masa pensiun seperti itu. Biasanya kalau masa pensiun gitu Bapak Ibu ya, biasanya tuh orang tuh nggak terima dengan keadaan masa pensiun. Nah, justru orang-orang yang masa pensiun itu rentan dengan sakit gitu. Nah, makanya tuh kalau misalkan udah pensiun, sakit, tentu tabungan untuk rencana masa depan tentu bisa aja habis gitu kan buat biaya rumah sakit seperti itu kalau kita membangunnya dengan cara bekerja. Nah, ada lagi dengan lanjut Pak. Nah, ini di sini ada lagi kita membangun impian dengan cara yang kedua, dengan cara bekerja, tapi dengan cara juga membangun aset gitu seperti itu. Nah, dengan bekerja dan membangun aset untuk apa? Untuk mendapatkan penghasilan juga seperti itu. Nah, penghasilan setelah diambil buat pengeluaran kita gitu ya, sisanya ditabung untuk rencana masa depan. Nah, kalau kita kerja dengan cara membangun aset, ketika kita sudah tidak bekerja lagi gitu ya, nah terus aset kita tetap berjalan, tentu penghasilan tetap bisa kita peroleh gitu, walaupun kita sudah tidak memutuskan untuk tidak bekerja. Kalau aset kita berjalan, tentu penghasilan bisa diperoleh dan penghasilan itu tetap bisa dipakai untuk rencana masa depan. Nah, dengan cara apa kita membangun aset gitu ya? Nah, di sini ada cara kita untuk membangun aset ya, untuk mengejar impian. Dengan cara apa? Yang satu, mendirikan perusahaan konglomerasi. Yang kedua, dengan cara kita mendirikan perusahaan franchise. Yang ketiga adalah waralaba pribadi. Sekarang kita bahas satu-satu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan perusahaan konglomerasi gitu? Yang dimaksud perusahaan konglomerasi adalah pemiliknya itu minimal memiliki 2 perusahaan gitu. Bayangkan 2 perusahaan, satu perusahaan aja modalnya udah besar ya, apalagi 2 gitu. Nah, si pemiliknya itu disebut konglomerat gitu. Nah, kita masuk nggak kategori seperti ini gitu, konglomerat kita masuk nggak? Kalau misalnya kita nggak masuk, kita tinggalkan gitu. Nah, yang kedua adalah perusahaan franchise. Nah, kita bisa bekerja sama dengan perusahaan franchise. Perusahaan franchise itu banyak ya, tergantung kantong kita gitu. Kalau yang mau besar-besaran itu contohnya ada Alfamart, Indomaret gitu. Itu yang memang modalnya besar gitu. Tapi ada juga yang sesuai dengan kantong kita. Misalkan apa? Yang gerobakan kayak Edam ini ya. Edam ini juga franchise gitu. Tapi dia ada yang gerobaknya gitu ya, yang sistem gerobak. Terus ayam sabana. Terus apalagi kebab. Nah, itu juga perusahaan franchise. Kita kalau kantong kita ada, kita bisa mendirikan franchise dengan yang sesuai dengan kantong kita. Tapi walaupun perusahaan gerobakan itu modalnya juga besar loh. Itu saya tanya sama tetangga saya itu ya, franchise kebab itu 35 juta gitu, satu gerobak gitu. Nah, belum lagi resiko ya ketika kalau kita mau kerjasama dengan perusahaan franchise, kita tentu kan harus tahu marketingnya ya, marketing. Terus juga kalau misalkan resiko kalau belum rame gitu ya, kita kan resiko bayar karyawan, sewa tempat gitu, sama lampu, keamanan dan segala macam itu resiko yang kita ambil kalau kita bekerja sama dengan perusahaan franchise. Jadi resikonya tetap ada gitu, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah perusahaan waralaba pribadi. Perusahaan waralaba pribadi ini sebenarnya juga franchise bapak-bapak ibu gitu, cuman ini adalah franchise pribadi seperti itu.
Nah, franchise pribadi ini modalnya kecil, gitu, dan tanpa resiko. Franchise pribadi ini tanpa resiko dan bisa sukses juga, seperti itu. Nah, biasanya wirausahawar pribadi atau franchise pribadi itu dikerjakannya dengan cara bersistem atau network marketing, seperti itu. Atau juga biasa kita di sini disebut dengan sistem yang namanya multi level marketing, seperti itu. Nah, kenapa dengan multi level marketing? Jangan gengsi bapak-bapak ibu untuk menjalankan multi level marketing ya, gitu. Karena Menpan aja dia tuh sangat mendukung gitu kerja network marketing. Dan ini adalah orang-orang yang sukses di bidang network marketingnya seperti Robert Kiyosaki atau Donald Trump. Mereka adalah orang-orang hebat yang sukses di bidang network marketing. Jadi kita yang belum sukses, bapak-bapak ibu-ibu, kita jangan gengsi menjalankan multi level marketing gitu, seperti itu. Nah, hanya bisnis multi level marketing yang mampu mewujudkan teori ekonomi paling kuno, yaitu dengan modal sekecil-kecilnya akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Gitu, ya. Nah, ini adalah fakta bisnis network marketing. Penjualan total di seluruh dunia yang mencapai 200 miliar US dollar per tahun. Itu survei tahun 2010. Nah, yang kedua, bisnis network marketing terbukti sudah 50 tahun bertumbuh dengan pesat di lebih 100 negara. Jadi negara-negara yang sudah sukses pun itu dia menjalankan bisnisnya dengan cara network marketing atau dengan cara sistem multi level marketing, kita mengenalnya seperti itu. Juga sebanyak 78 juta orang terlibat dalam bisnis network marketing sampai 2011. Ya. Nah, ini adalah fakta-fakta ini juga para pakar ekonomi memperhitungkan bahwa bisnis network marketing akan menjadi tren bisnis abad ini. Luar biasa, tepuk tangan dong. Nah, sekarang pilihannya nih banyak bisnis multi level marketing yang ditawarkan. Tetapi pilihlah yang layak untuk dikerjakan, bapak-bapak ibu-ibu, karena setiap hari itu bertumbuh ya multi level banyak sekali. Tapi kita yang harus benar-benar kita harus tahu ini multi level marketingnya ini berpihak nggak kepada member gitu. Kita yang harus selektif gitu, seperti itu bapak-bapak. Nah, kita punya solusi apa multi level yang berpihak pada member, yaitu G-Star Global. Nah, ini adalah G-Star Global ya. G-Star Global memiliki produk yang sudah terbukti khasiatnya dan marketing plan yang berpihak pada member. Ini benar-benar terbukti dengan saya, bapak-bapak ibu. Saya ini bukan pemain multi level marketing, saya pemakai produk gitu loh. Tapi ketika produknya memang bagus khasiatnya dan marketing plan-nya ketika saya beli lagi saya dapat bonus, benar-benar berpihak kepada member. Seperti makanya saya jatuh cinta dengan G-Star Global. Nah, ini adalah 3 nilai sukses dari G-Star Global ya, yaitu kesehatan yang prima, adalah kita punya produk yang sangat dahsyat luar biasa, kopi Pancasona dan propolis Brazilnya yang sangat bagus sekali. Nanti akan diterangkan di sesi produk dengan leader kita, Ibu Holly. Juga ini ada yang kebebasan finansial, marketing plan yang mudah dan berpenghasilan besar, itu memang mudah. Saya sudah jalankan. Saya ini orang yang nggak ngerti bulat-bulat gitu, multi-level marketing kan identik bulat-bulat ya. Saya tuh paling sebel kalau bulat-bulat gitu kan. Ketika diterangkan sama Bu Ita bulat-bulat, saya panggil suami saya, papa, minta pertolongan gitu. Alhamdulillah saya sudah merasakan bonusnya. Nanti diterangkan di marketing plan. Yang ketiga adalah persahabatan dan kepemimpinan. Persahabatan, cuma di bisnis ini saya merasakan persahabatan yang benar-benar erat sekali ya, beda dengan yang saya jalankan di bisnis konvensional saya gitu. Secara kekeluargaan itu sangat erat sekali. Saya bisa kenal dengan Pak Mulang, Ibu Holly, dan Ibu Yeni semuanya.
bisa kenal dengan bapak-bapak ibu sekalian di Jakarta Barat juga gitu. Ya ini juga kita diajarkan kepemimpinan gitu. Baru kali ini saya tampil nih, ini cita-cita Bu Linda nih, leader saya, tepuk tangan buat Linda. Aduh, saya sakit perut nih bapak-bapak. Tapi berkat dukungan oleh leader-leader kita yang sangat luar biasa, akhirnya saya bisa berdiri di sini gitu. Nah, demikianlah. Ini adalah company profile dari Jistar Global, namanya PT Jistar Buka Internasional. Ini alamatnya ya, semua lengkap, legalitas perusahaan lengkap, semuanya lengkap. Jadi jangan ragu dengan Jistar Global bapak-bapak ibu, karena semua legalitasnya kita udah punya, gitu seperti itu. Ini adalah visi misi dari perusahaan Jistar Global, yaitu menjadikan perusahaan PT Jistar Buka Internasional sebagai solusi atas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Misinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kebebasan finansial masyarakat, juga membantu program pemerintah dalam pemerataan kemakmuran dan kesehatan masyarakat. Demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada